Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu hidup dengan sesamaku. Dan yang menjadi bahan referensi Alkitab terambil dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 42 dan Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Sebelum kita melanjutkan, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu. Kami ciptaanmu memuji namamu yang besar. Karena kelembutanmu, karena kebaikanmu, dan karena engkau layak menerima pujian dan hormat, dan kemuliaan dan kuasa. Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih, ajarlah kami untuk saling mencintai, saling mengasihi antar sesama. Karena tidak ada yang lebih mulia dari cinta kasih Kristus. Dan di dalam cinta itulah kami menemukan makna kehidupan. Di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Hidup berdampingan dengan sesama. Sejak kecil, setiap manusia telah terbiasa untuk hidup berdampingan dan saling membantu. Manusia selalu membutuhkan sesama untuk bisa bertahan hidup. Karena itu, perlu membangun relasi dengan sesama. Hidup berdampingan sesama. Kejadian pasal 1, sejak semula Tuhan tidak menghendaki manusia seorang diri. Tuhan ingin agar manusia memiliki relasi yang akrab dan penuh kasih dengan sesama. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, relasi itu menjadi rusak, penuh dengan konflik, bahkan berakhir dengan kehancuran. Misalnya, kisah Kain dan Habel di Kejadian pasal 4. Kain membunuh Habel adiknya karena iri hati.
Hidup berdampingan yang seharusnya membawa kedamaian dan kebahagiaan berujung petaka karena masalah iri hati. Peduli dan solidaritas terhadap sesama dari sudut pandang Kristiani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peduli sama dengan mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sedangkan solidaritas berarti perasaan senasib sepenanggungan. Kedua kata ini memiliki makna yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Solidaritas dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk peduli atau suatu tindakan untuk merespon tentang sebuah relasi yang dekat yang didasarkan pada pengalaman yang sama. Meskipun demikian, tidak selalu rasa peduli muncul karena adanya solidaritas. Nah, dalam ajaran-ajaran Kristen, kita menemukan bahwa kepedulian Allah terhadap manusia itu tidak didasarkan pada apakah manusia itu dekat dengan Allah atau tidak. Kepedulian Allah muncul karena sifat Allah yang sesungguhnya, bahwa Dia adalah Maha Kasih dan Maha Peduli. Bahkan semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah terus berusaha untuk membenahi hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Yunus diutus untuk membawa kabar baik atau kabar pengampunan dan keselamatan bagi masyarakat Niniwe. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 2, asalkan mereka harus bertobat. Bangsa Niniwe adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tetap peduli dengan mereka. Kisah tersebut membuktikan bahwa kepedulian Tuhan tidak tergantung pada seberapa dekatnya hubungan manusia dengan Tuhan. Walaupun hubungan dengan Tuhan itu sangat penting memang. Tuhan peduli karena sifatnya dan karakternya yang selalu peduli. Aplikasi sikap peduli dan solidaritas terhadap sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peduli dan solider adalah dua nilai karakter yang wajib ditanamkan di bangsa ini. Karena kita hidup di tengah masyarakat yang heterogen atau majemuk, berbeda suku budaya, bahasa, adat istiadat, kebiasaan. Sebagai orang Kristen, kita harus berpartisipasi mempertahankan kesatuan bangsa dan negara dengan cara peduli dan solider dengan sesama. Misalnya, memberi ucapan selamat pada sesama yang merayakan hari raya agama mereka. Ikut kegiatan kerja bakti bersama-sama di lingkungan di mana kita tinggal. Memberi sumbangan kepada korban bencana alam tanpa melihat dia agama apa. Ikut mendoakan orang yang tertimpa musibah tanpa melihat perbedaan keyakinan. Yang menjadi dasar kita peduli dan solider dengan sesama adalah bahwa karena Allah terlebih dahulu peduli dan solider dengan kita. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit kembali, dan akan datang kembali untuk menyelamatkan kita. Ini merupakan bukti solidernya Tuhan, pedulinya Tuhan dengan kita sebagai manusia berdosa. Kita akan melihat penjelasan teks Alkitab 1 Samuel 20 ayat 1 sampai dengan 42. Konteksnya adalah Yonatan yang sungguh-sungguh mengasihi Daud, walaupun Raja Saul sangat membenci Daud. Yonatan memandang Daud bukan hanya sebatas seorang penggembala, tapi lebih dari itu ia sangat peduli dan solider, bahkan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, seperti belahan jiwanya. Buktinya adalah ia ingin menyelamatkan Daud dari rencana jahat ayahnya, Saul. Penjelasan teks Alkitab Galatia pasal 6 ayat 2. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia sebagai saudara seiman dalam Kristus Yesus, supaya mereka saling menopang satu dengan yang lain. Tidak boleh terpecah belah, karena tubuh Kristus harus satu adanya. Itu sebabnya kita juga perlu untuk tetap bersatu, percaya kepada Tuhan, solider dengan sesama, peduli dengan orang lain, walaupun tidak seiman atau tidak satu keyakinan. Tapi karena Kristus sudah memberikan contoh
peduli dengan kita sebagai manusia berdosa, solider, bukti kesolideran dan kepeduliannya. Dia mati untuk kita manusia berdosa. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.